Selamat berjumpa kembali sahabat muda dimanapun berada. Dari Lembah Olon kami menyapa sahabat muda dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat dan senantiasa aktif, kreatif, dan inovatif. Nah sahabat muda dimanapun berada, pada saat ini kita akan ber-PA edisi 23 Agustus 2020. Nah sebelum kita melanjutkan PA kita, bagaimana PA kita minggu lalu? Semoga sahabat muda dimanapun berada tetap diberkati, tetap bersuka cita menjalani pandemi ini, dan pastinya senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman kader siap utus, jangan beranjak ya dari tempat duduk kalian yang sudah manis, sudah PW, karena PA muda kita sudah akan segera dimulai. Guys, kita bertemu kembali dalam PA Bina Muda PTGT. Tema kita minggu ini berbicara soal TPP dan FPP. Kira-kira apa itu TPP dan FPP ya? Kalau kepanjangannya Third Person Perspective dan First Person Perspective. Sudut pandang orang ketiga dan sudut pandang orang pertama. Tema ini tentu menarik ya teman-teman, mengantar kita untuk memahami firman Tuhan secara lebih dalam. Nah, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, kira-kira siapa yang akan bersama-sama dengan kita hari ini untuk bersama-sama menggali firman Tuhan? Yang pertama kita akan melihat 3 sudut pandang hari ini. Yang pertama, seorang hamba Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Suleman Manguling, sebagai seorang pendeta yang akan melihat salah satu perspektif. Kemudian yang kedua adalah dari seorang proponen Richard Reynold Mapandin MT Hall. Kemudian sudut pandang yang ketiga kita akan melihat dari seorang penatua Jerry Parimba ST. Jadi itu adalah pemimpin PA yang akan bersama-sama hari ini kita menggali kebenaran firman Tuhan. Karena itu teman-teman, saya berharap kita mempersiapkan diri kita, mengambil Alkitab untuk bersama-sama mengikuti PA ini. Sahabat muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih mendalami firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan satu pujian, Ajarku Mengenalmu. Ada yang ku banggakan.
Guys, kita langsung saja persilakan Bapak Pendeta Dr. Sileman Menguling untuk memimpin kita dalam doa, membaca firman, sekaligus langsung menyampaikan kepada kita pokok-pokok penting dari bahan Alkitab yang hari ini kita akan gumuli bersama. Saya persilakan kepada Pak Pendeta Sileman Menguling. Sahabat KSU yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas, merenungkan sebuah kisah yang sangat historis dan sangat dogmatis, teologis. Sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa kami dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus, terima kasih kami diperkenankan bersekutu secara rohani untuk membahas dan merenungkan sabda-Mu. Ya Roh Kudus, fokuskan pikiran dan hati kami, supaya kami mampu membaca dan memahaminya dengan pikiran dan hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat KSU yang saya kasihi, pembacaan kita, saya akan baca pengakuan Petrus dari Matius 16, ayat 13 sampai 20 demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Sahabat KSU yang saya kasihi, ada dua hal yang sangat penting dari pembacaan kita ini. Yang pertama bersifat ajaran. Mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi dasar mengapa gereja Katolik menyebut kepala gereja itu adalah paus, dan kita gereja-gereja Protestan menyebut kepala gereja itu Tuhan Yesus sendiri. Apakah saudara-saudara tahu bahwa dasar dari perbedaan itu ada di Injil hari ini, khususnya ayat 16 dan 18. Menurut kamu siapa aku ini? Kata Yesus. Lalu Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan dalam ayat 18, di atas batu karang inilah aku mendirikan gerejaku. Perhatikan ayat 16 dan 18. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Lalu Yesus mengatakan, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, jemaatku, eklesiaku. Menurut gereja-gereja Protestan, dalam hal ini Luther, dia mengatakan di atas yang dikatakan Petrus.
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi menurut gereja Katolik bukan hanya itu. Bukan hanya perkataan Petrus, tetapi juga di atas si Petrusnya. Di atas batu karang, di atas Petra ini aku mendirikan gerejaku. Sejak itulah Petrus disebut kepala gereja. Dan setiap paus adalah pengganti Petrus. Jadi kita bisa mengerti mengapa gereja Katolik menyebut paus sebagai kepala gereja dan disebut wakil Kristus di dunia ini. Tapi bagi kita bukan berpegang kepada si Petrusnya, tetapi pada apa yang dikatakannya, yaitu pengakuannya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kita berpegang pada pengakuan itu, sehingga yang kita sebut kepala gereja adalah Yesus Kristus, bukan Petrus. Itu yang pertama yang perlu kita lihat, betapa pentingnya teks ini secara eklesiologis. Karena di sinilah kita berbicara sebenarnya tentang dasar gereja yang kita sebut senantiasa kepala gereja itu. Kedua, seorang anak ditanya, menurut orang, ditanya sama ayahnya, menurut orang, siapakah ayahmu? Lalu anak itu menjawab, ada yang mengatakan, Papa, ayah ini polisi, karena memang dulu bapak polisi. Ada yang mengatakan, bapak ketua RT, karena memang bapak sekarang ketua RT. Ada yang mengatakan, suaminya ini. Begitu jawab anak itu. Lalu ditanya, menurut kau siapa aku? Dan apa jawab anak itu? Engkau adalah ayahku. Ya. Sahabat KSU, pengakuan selalu dimulai dengan kata aku percaya. Dan jangan lupa, sahabat KSU, aku. Menurut orang, siapakah aku ini, kata Yesus. Ya. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu. Jadi, jawaban tentang orang-orang itu bersifat objektif. Engkau adalah Elia, engkau adalah ini, dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, menurut kau siapakah aku ini? Itu sudah berbentuk pengakuan. Aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku. Jadi dia sudah bersifat personal. Personal, relasi. Ketika kita berbicara aku. Kita ingat misalnya Daud. Dia tidak mengatakan Tuhan adalah gembala. Ya. Kalau kita hanya mengatakan Tuhan adalah gembala, kita menjelaskan Allah secara objektif. Tuhan adalah gembala, Tuhan adalah kudus, Tuhan adalah mulia, Tuhan adalah berkuasa. Itu kita menjelaskan Allah secara objektif. Ya, sama kalau saya mengatakan Bapak A adalah. Tapi ketika saya mengatakan Tuhan adalah gembalaku, itu sudah menjadi Tuhan yang subjektif. Dia menjadi gembalaku, personal sifatnya, relasi gitu ya. Itu hal yang sangat berbeda ketika dikatakan, menurut kamu siapakah aku? Ada yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan itu adalah orang-orang yang menjelaskan Tuhan secara objektif. Orang mengatakan Elia, orang mengatakan Yeremia, dan sebagainya. Ya. Sekarang yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Petrus adalah bukan penjelasan objektif, tapi penjelasan subjektif. Seperti kata Daud, Tuhan itu gembalaku, bukan sekedar gembala.
Kalau dia mengatakan Tuhan itu gembala, itu penjelasan bahwa Tuhan dijelaskan. Sekarang Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi di sini berbicara tentang relasi, tentang hubungan. Saudara-saudara masih ingat, ini berbicara tentang satu aspek ajarannya sangat penting dalam Alkitab. Ketika Yesus mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau ditanya, apakah itu kebenaran? Ya, saya mengingat ketika surat Yohanes mengatakan kepada Gaius, Gaius, aku senang kau hidup dalam kebenaran. Lalu dikatakan, karena engkau melayani orang-orang miskin, engkau menampung orang asing di rumahmu. Jadi kebenaran bagi Yohanes adalah relasi. Jadi kalau kita bertanya, apakah kebenaran itu? Jawabannya adalah relasi. Kebenaran, relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Relasi kita dengan sesama bagaimana? Relasi kita dengan alam ciptaan Tuhan ini bagaimana? Ini kalau kita berbicara tentang yang disebut kebenaran itu. Ya. Saya menjadi teringat saudara-saudara dalam sebuah acara di Surabaya PA, ada seorang yang mengatakan begini, jangan-jangan juga banyak di antara kita begitu ya. Dia tanya begini, banyak orang sibuk untuk Tuhan tapi tidak dengan Tuhan. Ya. Banyak pendeta katanya sibuk untuk Tuhan tapi tidak dengan Tuhan. Mereka mengurus Tuhan secara objektif, tapi Tuhan tidak menjadi aspek yang subjektif dalam kehidupan mereka. Karena itu, kalau kita mau berbicara tentang Matius 16 tadi, aspek yang kedua yang sangat penting untuk kita renungkan adalah sejauh mana Tuhan itu sudah menjadi aspek yang subjektif dalam diri kita. Hubungan kita secara pribadi. Dan memang yang harus dibangun terus-menerus dalam kehidupan kita adalah bagaimana menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu semakin intim. Bahkan kalau Anda membaca buku-buku tentang liturgi, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu dalam rangka membangun keintiman dengan Tuhan. Saya menjadi teringat kalau ditanya, bagaimanakah spiritualitas Yesus? Dijawab oleh seorang Romo namanya John Pryor, spiritualitas Yesus 2, yang tidak bisa dipisahkan. Mistik profetis. Mistik artinya dia menjaga relasi keintiman dengan Bapaknya. Tapi relasi keintiman itu tidak berhenti di situ. Relasi keintiman itu melahirkan yang disebut profetisme. Jadi keintiman dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan yang sangat intim itu melahirkan semangat profetis, semangat untuk pergi menjadi saksi. Terakhir saudara, setelah saya menjelaskan tadi, saya menjadi teringat definisi gereja yang baru-baru disepakati oleh gereja-gereja sedunia bersama dengan gereja Katolik pada tahun 2014 di Kuala Lumpur. Setelah melalui pergumulan yang panjang, lahirlah definisi gereja yang saya sebut tadi itu mengikuti spiritualitas Yesus, yaitu mistis profetis. Bagaimana definisi gereja yang terbaru yang di dalamnya gereja Katolik terlibat? Bunyinya begini. Gereja adalah persekutuan orang yang beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya ulangi ya. Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang mengambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengambil bagian dalam misi Allah yang mencintai dunia.
Bukankah ini yang disebut spiritualitas mistis profetis? Gereja adalah persekutuan orang-orang beriman yang mengambil bagian dalam persekutuan Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengambil bagian dalam misi Allah yang mencintai dunia. Bukankah itu yang kita praktekkan setiap kita ibadah hari Minggu? Kita datang bersekutu, membangun keintiman dengan Tuhan, kita membangun persekutuan dengan Tuhan, mengambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Sesudah itu kita diutus untuk pergi urusan profetis, menjadi saksi bagi dunia. Itu yang harus kita jaga di dalam kita mengembangkan yang disebut kader siap utus itu. Bagaimana spiritualitas Yesus itu, yaitu mistis profetis, betul-betul semakin mengakar dalam hidup kita. Bukankah dikatakan sering dikutip oleh PPGT, Yesus semakin besar, semakin dicintai Allah dan manusia. Ini yang disebut mistis profetis. Intim dengan Tuhan, tetapi intim dengan manusia. Saya kira ini hal-hal yang sangat penting untuk memahami teks ini. Terima kasih. Amin. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
Baik, sahabat-sahabat muda yang dikasihi Tuhan, saya langsung saja persilakan Bapak Penatua Jerry Parimba ST untuk bersama-sama kita melihat satu perspektif yang akan disampaikan untuk bagaimana melihat pengalaman-pengalaman iman sebagai seorang yang sudah cukup banyak terlibat dalam organisasi, secara khusus di PPKT. Karena itu saya langsung persilakan saja Kakak Jerry untuk bersama-sama dengan saya untuk melihat perspektif ini. Baik, terima kasih Kakak Paulus. Terkait dengan perspektif, tentu ini penting sekali bagi kita semua untuk melihat sebetulnya bagaimana sih perspektif kita secara pribadi melihat sosok Yesus Kristus. Kenapa itu penting sekali? Karena perspektif kita, cara pandang kita terhadap kehadiran Yesus Kristus dalam kehidupan kita itu akan sangat menentukan sejauh mana kualitas iman kita. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Manguling bahwa ada begitu banyak perspektif cara pandang orang terhadap sosok Yesus Kristus sendiri. Ada yang melihat Yesus sebagai sosok secara politis, ada yang melihat Yesus sebagai penjelmaan nabi-nabi yang telah dahulu dan kini hadir kembali. Tapi saya mau mengajak kita semua bahwa kita tentu punya perspektif sendiri tentang bagaimana kita melihat sosok Yesus Kristus. Nah, saya sendiri mau mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah sosok yang begitu hebat dalam hidup saya. Saya bisa berada sampai hari ini, tentu itu di luar dari kehendak saya. Di luar dari apa yang bisa saya prediksi dalam hidup. Tetapi ternyata Yesus telah merancang apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Dan bagi saya, perspektif saya sendiri, saya mau tegas mengatakan, jika Petrus mau mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, saya mau mengatakan bahwa Yesus itu bagi saya adalah sosok yang begitu hebat dalam hidup saya. Sosok yang begitu memberi saya kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Dan keberimanan itu penting, melihat sudut pandang Yesus itu penting. Dan saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa pengalaman saya bersama Yesus itu sangat menentukan sejauh mana cara pandang saya terhadap Yesus. Dan dengan tegas saya mau mengatakan bahwa Yesus adalah sosok yang begitu hebat di dalam kehidupan saya. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan perspektif yang disampaikan oleh Kakak Jerry Parimba. Bersama hari ini juga kita akan mendengarkan perspektif dari Kakak proponen Richard Mapandin. Karena itu saya persilakan kepada Kakak Richard untuk bersama-sama kita melihat perspektif ini tentang pengalaman imannya sebagai seorang hamba Tuhan. Baik, sahabat muda KSU, saya akan juga menyampaikan perspektif saya tentang bacaan kita hari ini sesuai dengan tema yang kita baca tadi. Saya mengajak teman-teman untuk kembali ke awal pembacaan kita, di mana Yesus memulai percakapan dengan bertanya kepada para muridnya. Ia bertanya, kalau menurutmu aku ini siapa? Nah, pertanyaan ini juga tidak hanya berakhir pada murid-murid, tetapi masih juga sampai pada kita saat ini. Jikalau sahabat-sahabat muda KSU ditanya, menurutmu siapa itu Yesus? Siapa itu Tuhan? Siapa itu Roh Kudus? Kalau menurut saya secara pribadi, Allah Bapa di dalam Kristus dan Roh Kudus bukan hanya pada persoalan Tuhan, tetapi Dia betul-betul Tuhan Allah yang luar biasa, yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Saya sudah betul merasakan bagaimana Allah menyatakan karyanya dalam kehidupan saya. Dia bukan hanya seperti yang dikatakan oleh pembacaan kita, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi, tetapi saya akan sama dengan Simon Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup,
yang telah memberikan pertolongan bagi manusia. Allah yang telah memampukan saya secara pribadi. Allah yang telah menyertai, memberikan pertolongan. Sebab janji-janjinya nyata dan ia telah mengubahkan kehidupan saya. Jikalau kita mau melihat flashback ke belakang, bagaimana pengalaman hidup saya secara pribadi, mungkin saja teman-teman mengatakan akan heran dengan posisi saya saat ini, yang sungguh tidak kontinu. Tetapi karena pertolongan Allah, pertolongan Tuhan, saya dimampukan, saya ditolong oleh Tuhan. Sehingga saya akan mengatakan ketika ditanya, kalau Yesus menanyakan pertanyaan ini kepada saya, menurutmu siapakah aku ini? Maka saya akan mengatakan sama dengan Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia, yang menjadi pertolonganku, dan yang memampukan aku. Nah, sahabat muda KSU, bagaimana kalau sahabat muda yang berhadapan dengan pertanyaan ini? Ketika sahabat-sahabat ditanyakan, menurutmu siapakah aku? Menurut sahabat KSU, siapakah Yesus dalam kehidupan saudara? Mari merefleksikan karya Tuhan secara pribadi dan merasakan kasih Tuhan di dalam pribadi masing-masing. Teman-teman, gimana PA kita tadi? Tentu teman-teman masing-masing punya perspektif tersendiri ya soal bagaimana pengalaman imannya. Semoga dari 3 perspektif tadi mengantar kita untuk lebih memahami firman Tuhan hari ini. Karena itu kita akan menutup PA kita dengan mendengarkan satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku.
Sahabat muda KSU, mari kita tutup dengan berdoa. Ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah persekutuan, yang dengannya kami mengambil bagian dalam persekutuan itu. Terima kasih dalam rangka memelihara kehidupan kami karena kasih-Mu. Engkau mengangkat murid-murid lalu menjadi saksi. Salah satunya adalah Petrus. Lalu lewat kesaksian mereka, kami semua menjadi bagian yang mengambil bagian dalam persekutuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sempurnakan apa yang sudah kami renungkan, kiranya pikiran yang Tuhan anugerahkan kepada kami, Engkau kuasai untuk lebih memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus oleh kuasa Roh Kudus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Nah teman-teman, Kader Siap Utus, bagaimana PA kita hari ini? Semoga PA kita hari ini semakin membuat teman-teman untuk lebih bersemangat, dan yang pastinya adalah mengandalkan Tuhan agar kita disukai Allah dan juga sesama. Nah, teman-teman Kader Siap Utus, semoga minggu depan kita tetap sehat dan bisa berjumpa lagi dalam PA Bina Muda PPGT. Salam Kader Siap Utus.